Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beranjak dari sebuah perkataan ulama yang sampai kepada kita, tashabbahu bil kirami fa illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami kiramu. Tirulah orang-orang mulia walaupun kita tidak sampai ke derajat mereka dari sisi kemuliaan, maka dengan meniru mereka sudah merupakan kemuliaan bagi diri kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, biasakanlah hidup dengan orang-orang mulia. Sebab kenapa? Kalau kita hidup dengan orang-orang mulia, maka kita akan mendapatkan kemuliaan mereka. Dan inilah di antara rahasianya kenapa banyak sekali kisah terdapat dalam Al-Quran. Karena di sebalik kisah yang ada, banyak ibrah yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kitab-kitab para ulama yang berkaitan tentang syiar, yang berkaitan tentang sirah-sirah ulama-ulama terdahulu, kitab sirah nabawiyah yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian kitab tarikh yang sangat banyak dari berbagai generasi yang ada ditulis oleh para ulama, supaya kita mengambil pelajaran dan ibrah di sebalik kisah-kisah yang kita dapatkan. Yakinlah, jiwa ini akan lebih mudah meniru sesuatu yang pernah ada dalam kehidupan. Jiwa ini mudah tergugah oleh sesuatu yang nampak nyata dalam kehidupan. Maka kalau kita membaca cerita tentang seseorang, maka biasanya akan ada dorongan dalam diri. Contoh sederhana, bagi para pengusaha yang mendapatkan banyak ujian dalam bisnis mereka, lalu kemudian membaca biografi tentang seseorang yang pernah jatuh sebelumnya dalam dunia bisnis, lalu kemudian bangkit, maka ada yang dia rasakan efek dari bacaan tersebut, ada semangat yang timbul. Maka ini diantara faedah kisah yang ada. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, biasakanlah untuk membaca buku-buku sejarah, terutama biografi orang-orang mulia. Sebab kenapa? Di sebalik kemuliaannya pasti ada kisah-kisah yang akan membuat gugahan di dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karenanya dalam sejarah kita akan dapati Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Indi nafsun tawaqah." Aku mempunyai nafsu yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Ini sisi positif sebenarnya, walaupun kata-katanya mungkin menunjukkan konteks negatif, tapi kata tawaqah menunjukkan sisi positif. Dulu beliau adalah seorang gubernur, maka beliau menginginkan menjadi khalifah. Setelah menjadi khalifah, maka yang beliau inginkan adalah surga. Sebab yang lebih tinggi daripada itu semua adalah kebahagiaan abadi yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka cobalah lihat 2 tahun 3 bulan beliau memerintah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, baik dalam konteks pemerintahannya ataupun juga dalam konteks dirinya dan keluarganya. Suatu hal yang sangat utama. Kita akan dapati bagaimana kehidupan orang yang sejak kecilnya hidup dalam kemewahan, apapun yang dia minta ada di sekelilingnya. Namun ternyata setelah beliau menjadi khalifah, itu semua beliau tinggalkan, karena yang beliau harapkan daripada khilafah tersebut adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun 3 bulan beliau memerintah, tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat. Hal yang luar biasa yang beliau lakukan. Oleh karenanya, cobalah lihat apa kisah yang terjadi dalam kehidupan keluarganya beliau dengan istrinya. Padahal istrinya juga tidak merupakan wanita biasa, ya, lahir dalam kehidupan keluarga terpandang. Bahkan ayahnya merupakan khalifah terdahulu. Akan tetapi ternyata kehidupan seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Apa yang membuat kata kuncinya? Mereka punya obsesi, tapi mereka juga punya komitmen. Ada orang punya cita-cita besar,
tapi tidak didukung dengan komitmen diri. Apa contohnya? Hal yang luar biasa lagi, pelajarilah kita kisah tentang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, ketika beliau mendengar bahwasanya tentang hadis yang sampai kepada kita, la tuftahannal Qustantiniyah fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu zalikal jaish, sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada waktu itu, dan sebaik-baik tentara ada tentara pada waktu itu. Inilah yang kemudian menggerakkan Muhammad Al-Fatih untuk berusaha melanjutkan apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya, ingin menaklukkan Konstantinopel. Apakah tidak ada tantangannya? Sejak zaman sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, namun ternyata belum bisa ditaklukkan lagi. Bahkan sebagai buktinya, kuburan Abu Ayyub Al-Ansari berada dekat dengan Konstantinopel tersebut. Sejak zaman sahabat sampailah beberapa abad berikutnya, apa komitmen yang ditunjukkan oleh Muhammad Al-Fatih? Beliau punya obsesi tinggi, tapi komitmennya adalah sejak beliau baligh tidak pernah meninggalkan solat malamnya. Sejak beliau baligh tidak pernah meninggalkan solat malamnya. Maka orang-orang mulia akan hidup dengan kemuliaan. Orang-orang mulia akan memupuk kemuliaan di dalam dirinya. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalilu. Seseorang itu sesuai dengan teman karibnya, maka hendaklah setiap orang melihat siapa teman karibnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika Muhammad Al-Fatih yang terkenal dengan sejarah penaklukan Konstantinopel membuat sejarah yang luar biasa, maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ni'mal amiru amiruha, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada waktu itu. Kalau Rasul yang mengatakan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada waktu itu, maka pasti benar. Sebab itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Wa ni'mal jaishu jaishuha, dan sebaik-baik tentara adalah tentara pada waktu itu. Ketika Muhammad Al-Fatih adalah pemimpinnya, maka kemudian beliau buktikan tentara-tentara yang beliau bawa adalah tentara-tentara yang dikenal menghidupkan malam-malam mereka dengan solat-solat sunat. Dan ketika ditanya siapa yang tidak pernah meninggalkan solat sunatnya, maka banyak yang kemudian tetap bertahan. Namun ketika sejak balighnya sampai ke waktu ditanya tersebut, siapa yang tidak pernah meninggalkan solat malamnya, maka hanya satu yang berdiri, dan dia adalah Muhammad Al-Fatih. Obsesi tinggi, tapi mesti diiringi dengan komitmen. Sebab kalau tidak, dia hanya sekedar cita-cita. Cita-cita yang mungkin saja bisa kita wujudkan ataupun jauh daripada mewujudkannya. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Iza sa'altallaha fas'alillah jannatal firdaus." Kalau engkau minta kepada Allah surga, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Itu obsesi kita, tapi mesti diiringi dengan komitmen. Dengan apa kita akan membuka surga Al-Firdaus? Dengan apa kita akan masuki surga Al-Firdaus sebagaimana doa-doa kita? Maka lihatlah di antara amalan-amalan kita, apa amalan-amalan mulia. Setiap kita mesti punya amalan spesial. Terlalu banyak amalan-amalan yang ditunjukkan dalam Islam, dan semuanya ada keutamaannya. Sebagaimana pintu surga ada 8. Yang sering kita dengar adalah Ar-Rayyan, yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Namun ada pintu-pintu lain sebanyak 7 lagi yang juga mempunyai kekhususan, hanya orang-orang tertentu dengan amal-amal tertentu yang akan memasukinya. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, bagi seorang Abu Bakar bukan hanya ingin masuk surga,
Tapi beliau bertanya, apakah ada orang yang bisa masuk di semua pintu ya Rasulullah? Maka begitulah orang mulia. Yang dia inginkan adalah ketinggian, bukan hanya sekedar formalitas. Yang dia inginkan adalah ketinggian, bukan hanya sekedar masuk surga. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ada orang yang masuk di semua pintu, yang bisa masuk di semua pintu yang 8 tersebut? Maka apa kata Rasulullah SAW? Ada, dan engkau salah satu di antaranya. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, biasakanlah hidup dengan orang mulia, supaya dalam diri ini timbul kemuliaan. Hiduplah dengan orang-orang mulia, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, supaya waktu kita tidak tersia-sia dengan sesuatu yang remeh-temeh dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lihatlah Abu Bakar, dan lihatlah bagaimana Umar. Bagi seorang Umar, yang obsesi yang paling tingginya apa? Ingin mengalahkan Abu Bakar. Sebab semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan, sepeninggal Nabi Muhammad SAW yang paling utama adalah Abu Bakar. Setelah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tidak ada khilaf di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang khilafnya setelah Umar, apakah Ali ataukah Utsman, itu baru khilaf di antara para ulama. Maka bagi seorang Umar, yang dia inginkan adalah mengalahkan Abu Bakar pada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maknailah fastabiqul khairat dengan cara yang tepat. Ketika kita melihat ada sebagian dari kita mempunyai keutamaan pada satu hal, maka boleh saja hari ini kita kalah, namun belum tentu besok kita juga kalah. Kalau seandainya ada orang yang kita lihat menjaga solat malam dan solat duhanya, lalu pada waktu itu ternyata kita lihat bahwasanya apa yang mereka lakukan jauh lebih banyak daripada kita, maka hari ini boleh kita kalah, besok kita ingin mengalahkannya dalam kebaikan tersebut. Maka itulah makna fastabiqul khairat. Bawalah ini juga dalam keluarga kita. Suami istri berfastabiqul khairat. Ketika ada kelebihan istri yang kita lihat dari solat sunatnya ataupun juga ibadah yang lainnya, maka jadikan motivasi. Hari ini kita boleh kalah, akan tetapi besok kita mesti menang daripadanya. Begitu juga ketika seorang istri mendapati suami mempunyai kelebihan pada satu sisi, maka obsesinya adalah suatu kali dia akan mengalahkan suaminya dalam kebaikan tersebut, supaya yang terjadi adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan rentangkanlah panjang lagi permisalan ini di tempat kerja kita, di tempat di mana kita beraktivitas, di tempat mana kita melaksanakan dakwah kita. Maka itu akan menjadi inspirasi yang besar untuk kemudian kita membuktikan bahwasanya di sebalik obsesi kita ada komitmen yang perlu untuk kita pupuk. Maka lihatlah Salahuddin Al-Ayyubi, ketika beliau mengalahkan pasukan salib, maka beliau mempunyai obsesi, yaitu mengalahkan pasukan salib. Lalu apa komitmennya? Selagi Baitul Maqdis belum ditaklukkan, maka beliau tidak pernah mau senyum, hanya menunjukkan wajah serius, menunjukkan bahwasanya beliau ingin mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karenanya obsesi-obsesi kita iringilah dengan komitmen-komitmen kita. Supaya apa? Supaya komitmen ini akan menjadi penguat ketika kita mempunyai banyak kondisi-kondisi yang kadang-kadang membuat kita. Yang kedua, fokuslah dengan tujuan. Dan kita akan lihat dalam sejarahnya, Ibnul Jauzi, seorang ulama terkenal, dalam Siyar A'lamin Nubala diceritakan dalam sejarah
ya tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh utama. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala disebutkan tentang kisah Ibnul Jauzi. Ya, Ibnul Jauzi itu ketika beliau sore hari ceramah, maka majlisnya sudah padat sejak pagi. Karena yang akan hadir di majlisnya jumlahnya ribuan orang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari mana beliau dapatkan itu? Sejak kecilnya beliau terkenal orang yang paling suka dengan ilmu. Ketika anak-anak yang sebayanya bermain-main, yang beliau lakukan adalah tekun selalu dengan buku dan kemudian berguru dengan banyak guru. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, namun lihatlah ungkapan beliau. Ungkapan beliau ketika berada di majlis bukan menunjukkan bahwasannya beliau merasa lebih baik daripada murid-muridnya. Akan tetapi ungkapan yang beliau sebutkan adalah, kalau seandainya nanti kalian tidak mendapatiku di surga, maka carilah aku. Jangan sampai kita yang masih punya banyak keterbatasan, ilmu yang sangat terbatas, seakan-akan kita sendiri yang kemudian mengatakan bahwasanya kita sudah masuk surga sedangkan yang lainnya belum. Maka kita dapati sejarahnya Ibnul Jauzi, seorang ulama yang dikenal ya dengan keilmuannya yang sangat luas, yang banyak orang masuk Islam dalam majlisnya. Dan kita tahu apa keutamaan mengislamkan orang. Apa kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar, yang sampai kepada kita melalui jalur riwayat hadis yang sahih? La ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang atas hasil jerih payahmu, sebab yang memberi hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha. Maka Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberi hidayah kepada Abu Talib, paman yang beliau sayangi, paman yang selalu membela beliau, karena hidayah itu hanya milik Allah. Tapi kemudian Rasulullah SAW ingatkan, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang atas hasil jerih payahmu, maka itu lebih baik daripada infak dengan onta merah. Onta merah merupakan onta yang sangat mahal. Tahun 2019 saya berangkat umroh, saya tanya berapa harga onta merah pada waktu itu, dikatakan sekitar 2 juta atau 3 juta rial. Kalilah 4.000. Jadi sekitar 8 sampai 12 miliar. Apakah kita mampu berinfak dengan sebanyak itu? Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Yang masuk Islam, yang sadar dan taubat di majlisnya Ibnul Jauzi, hitungannya ribuan, bukan hitungannya satuan atau puluhan, dan juga bukan ratusan. Tapi beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kelak kalian tidak mendapatiku di surga, maka panggillah namaku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena kalau seseorang rapat dengan yang lainnya dalam kehidupan dunia, maka dia mungkin mempunyai hal tertentu yang akan membawa saudara yang disayangnya. Oleh karena hiduplah dengan orang-orang saleh dalam kehidupan ini. Selalulah berinteraksi dengan orang-orang saleh dalam kehidupan kita. Supaya apa? Selalulah berinteraksi dengan orang-orang mulia dalam kehidupan kita, supaya kemuliaannya bisa untuk menjadikan kita naik posisi dan derajatnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga Ibnu Taimiyah, ulama yang terkenal dengan ketegasannya, ulama yang begitu kuat dengan prinsipnya. Bahkan penjara dan siksaan yang dihadapkan padanya tidak membuat sedikit pun beliau surut, sebagaimana pendahulunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sejak kecilnya Ibnu Taimiyah terkenal ketika kawan-kawannya bermain, ketika keluarganya pergi tamasya, maka yang beliau lakukan adalah sibuk dengan bukunya. Oleh karenanya fokus dengan tujuan penting, walaupun tidak seperti itu mungkin pelaksanaan kita pada hari ini, namun yang paling penting adalah kita mempunyai kriteria karakter seperti itu.
Kalau seandainya kita ingin untuk menjadi yang terbaik, maka fokuslah dengan target tersebut. Terlalu banyak amal-amal mulia di dalam kehidupan kita yang diajarkan oleh Islam dalam kitab Sunan, dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Beliau menyebutkan satu riwayat yang sampai kepada kita. Al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih tingkatan. Fa'a'laha, yang paling tinggi kalimatul la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling rendah membuang duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu sebagian daripada iman. 70 lebih lagi tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal mulia, tapi yang beliau sebutkan ketiga-tiganya bukan karena sebab harta. Artinya kalau ada yang mengatakan kita tidak mampu untuk beramal terbaik, Ustaz, karena kita tidak punya harta, salah. Sebab banyak kebaikan-kebaikan yang mampu kita lakukan, walaupun mungkin kita tidak termasuk orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Walaupun setiap kita pasti punya kelebihan. Ada orang yang dilebihkan dari lapang dadanya. Ada orang yang dilebihkan daripada obsesi tingginya. Ada orang yang dilebihkan dari sisi hartanya. Maka kita akan dapati contoh-contoh yang luar biasa. Oleh karenanya, ya, walaupun riwayat ini lemah dalam hadis, akan tetapi para ulama mengatakan bahwasannya dia dipakai. Kenapa? Karena berkaitan dengan generasi sahabat. Ya, ashabi kan nujum. Ya, sahabat-sahabatku bagaikan bintang di langit. Bi ayyihi muhtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun engkau mendapatkan petunjuk, meniru mereka, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Kalau kita punya temperamen, maka lihatlah, mungkin ada sifat Umar yang perlu untuk kita tiru. Sifat Umar yang luar biasa, yang beliau mengatakan, kalaulah seandainya onta jatuh di Yaman sana, padahal waktu itu Umar berada di Madinah, pasti Umar sangat khawatir ditanya nanti di pengadilan Allah, lima mahatta lahumut tariq, kenapa tidak engkau ratakan jalan sehingga onta bisa jatuh di Yaman sana. Bagi kita yang mempunyai tanggung jawab, maka bacalah di antara orang-orang mulia yang pernah menjadi pemimpin, supaya kita bisa meniru apa yang mereka lakukan ketika mereka menjadi pemimpin. Sebab kenapa? Karena banyak peristiwa dan kisah-kisah utama yang akan kita dapatkan dalam sejarah mereka. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana Imam Syafi'i sangat fokus dengan tujuannya. Ibunya menyerahkan harta untuk kemudian membuat Imam Syafi'i seorang yang alim, dengan pesan, kalau belum menjadi seorang yang alim dan kalau ibu belum memanggil, tidak boleh pulang. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kemanapun, dimanapun dia mendengar seorang yang alim, maka dia akan turut orang tersebut. Di Madinah dia mendengar Imam Malik, maka didatangi Madinah. Lalu kemudian beliau belajar dengan Imam Malik. Yang unik adalah beliau mempunyai kelebihan yang luar biasa. Apa yang beliau dengar sekali, langsung beliau hafal. Maka ada kisah, walaupun kisah ini mungkin tidak disebutkan tentang riwayatnya, ya. Imam Syafi'i rahimahullah itu ketika sudah mendengar sesuatu, beliau tidak pernah lupa. Inilah kelebihan Imam Syafi'i rahimahullah. Maka dikatakan sebelum masuk pasar, beliau tutup dua-dua telinganya dengan kapas. Ketika ditanyakan, wahai imam, kenapa engkau tutup kedua telingamu dengan kapas? Maka jawabannya, supaya aku tidak menghafal semua perkataan orang di pasar ini. Ya, kalau kita nggak perlu dua-duanya kita tutup, cukup yang kiri saja tutup. Sebab ketika sudah masuk ke telinga kanan, susah dia keluar dari telinga kiri. Tapi yang ingin kita katakan adalah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Imam Syafi'i fokus dengan tujuannya. Beliau menghafal kitab Imam Malik, ya, Muwatta Imam Malik yang dikenal sebagai kitab yang luar biasa,
itu hanya dari perjalanan rumahnya menuju ke rumah gurunya Imam Malik rahimahullah. Maka tularkanlah semangat belajar ini kepada anak-anak, kepada penerus-penerus kita, agar semangat mereka dalam belajar adalah semangat yang tinggi. Sebab jangan sampai hanya karena ijazah anak-anak kita mau menuntut ilmu. Kalau hanya karena ijazah, yakinlah kalau tanpa ijazah mereka kemudian tidak pernah mau untuk menambah bekalan ilmu. Oleh karenanya Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkanlah kepada mereka generasi-generasi mulia yang pernah hidup. Kalau kita punya kelebihan dari sisi bisnis, maka cobalah lihat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan sahabat-sahabat lain yang terkenal sebagai pedagang-pedagang sukses, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Kita akan dapati sahabat-sahabat Nabi sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Innallaha nazara ila qulubil ibad fawajada ala anna qalba Muhammadin atqal qulub fakhtarahu li risalati. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati hambanya, maka didapatilah hati Nabi Muhammad yang paling bersih, maka beliau dipilih menjadi rasulnya. Fanazara ila qulubil ibad, lalu kemudian Allah lihat lagi hati-hati hambanya, fawajada ala anna qalba ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atqal qulub fakhtarahum li suhbati rasulih. Ketika didapati hati-hati hambanya, yaitu sahabat-sahabat Nabi lah yang kemudian bersih, maka dipilihlah mereka menjadi teman-teman karib, sahabat-sahabat daripada Rasul pilihan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah lihat sikap-sikap mulia mereka. Jangan jauh-jauh. Contoh Ikrimah. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan annasu ma'adin kama'adini dhahabi wal fiddah. Manusia itu seperti tambang emas dan tambang perak. Ya, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik pada masa jahiliyahnya pasti akan terbaik juga pada masa Islamnya kalau mereka faham. Coba kita lihat Ikrimah bin Abi Jahal, anak dari Abu Jahal, dendam kepada Rasulullah SAW dengan umat Islam, terutama setelah perang Badar ketika ayahnya dibunuh oleh pasukan muslim. Maka permusuhannya, kebenciannya kepada Islam menjadi-jadi. Pada perang Uhud istrinya turut serta dengan istrinya Abu Sufyan, kemudian mengambil jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada perang Khandak, Ikrimah di antara yang mampu melepasi Khandak, tapi kemudian dipukul oleh Ali, kemudian kembali lagi. Pada waktu Fathu Makkah, Ikrimah bin Abi Jahal tidak terima dengan kemenangan kaum muslimin, maka dia siapkan pasukan kecilnya dan kemudian dia serang kaum muslimin, tapi karena jumlah kaum muslimin banyak, kemudian dia melarikan diri. Rasul telah mengumumkan kepada pasukan Islam darahnya halal. Darah siapa? Darahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Coba lihat, sudah sampai ke peringkat darahnya dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi hidayah itu datang. Istrinya yang sangat tahu dengan suaminya, lalu kemudian membawa suaminya ke depan Rasulullah SAW di kota Madinah, lalu kemudian mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Coba lihat, orang mulia kapanpun dia, dimanapun dia berada, maka tetap akan hidup dengan kemuliaan. Ketika beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa katanya? Demi Allah ya Rasulullah, di tempat mana yang dahulu aku perangi Islam, maka di tempat itu akan aku syiarkan Islam. Dan seberapa banyak harta yang dulu aku gunakan untuk memerangi Islam, maka lebih daripada itu aku siapkan untuk membela Islam. Itulah komitmen. Itulah kemudian obsesi yang membuat seseorang itu bangkit, padahal beliau telah dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW. Tapi tetap saja orang mulia akan tetap hidup mulia.
Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada perang ya yang terkenal, yang dipimpin ya, perang yang sangat terkenal, perang Yarmuk pada waktu itu, Ikrimah membuktikan semangat dan tekadnya. Beliau termasuk di antara 20 orang yang kemudian berjanji, berikrar setia untuk mati. May yubayi'uni 'alal maut, siapa yang mau baiat aku untuk meninggal, maka 20 orang ikut bersamanya, diterjang pasukan musuh dari depan sampai ke belakang, lalu kembali lagi. Begitulah Ikrimah bin Abi Jahal. Dan ketika beliau mendapati luka, beliau bersama beberapa orang yang juga mendapati luka yang sama. Kalau pernah mendengar ya, ada 3 orang yang kemudian berada dalam kondisi nazak, sakarat, lalu kemudian minta air, tapi ketika sampai air itu di bibirnya, terdengar orang di sebelahnya, saudaranya mengeluh juga minta air, maka dia dahulukan saudaranya sampai yang ketiga, lalu kemudian dengar rintian yang pertama, kembali kepada yang pertama sudah meninggal, kedua meninggal, ketiga meninggal. Maka itu diantara kisah Ikrimah bin Abi Jahal yang ada. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bawa dalam kehidupan kita, supaya ini bukan hanya sekedar angan-angan atau cerita. Dalam kehidupan diri, tetaplah mempunyai azam yang tinggi. Kita bukan hanya sekedar ingin masuk surga, tapi kita ingin surga yang tertinggi. Kita bukan hanya sekedar ingin masuk surga, tapi kita ingin dibuatkan istana di surga. Sebagaimana doa Asiyah istri Fir'aun, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah untukku istana di surga. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadikanlah itu obsesi kita, dan kemudian buatlah komitmen dengan diri. Kalau seandainya ada kelebihan kita pada satu sisi, jadikanlah kelebihan itu cara kita mendapatkan ridho Allah. Kalau kita diberikan hati yang lapang, ceria selalu, maka jadikanlah dengan hati yang lapang tersebut kita tidak pernah punya dendam dengan siapapun. Sebagaimana seorang sahabat dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Sebab kenapa? Setiap dia akan tidur, dia maafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepadanya. Apakah itu mudah bagi setiap orang? Tidak. Ada orang yang berat untuk memaafkan orang lain, tapi ada juga orang yang lapang dada. Cobalah lihat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian bawa juga dalam kehidupan berkeluarga. Mari kita berfastabikul khairat, dan ajaklah anak-anak kita juga berfastabikul khairat sesama mereka. Kalau seandainya seseorang di antara anak kita mampu melaksanakan ibadah, apakah sholat malam, apakah sholat duha, apakah puasa sunat, maka jadikan motivasi bagi kakak atau adiknya untuk melakukan hal tersebut juga pada waktu yang lain, supaya terjadi dalam diri mereka keinginan untuk saling berlomba. Maka begitu juga dengan kita. Ketika kita melihat ada kawan kita yang mempunyai kelebihan, yang kita nampak bahwasanya kelebihan itu dilakukannya. Contoh, ada orang yang lapang dengan sedekahnya. Setiap ada yang minta, dia berikan. Ya. Maka jadikanlah obsesi bagi kita juga untuk meniru mereka. Jangan pernah mau menang dalam kehidupan dunia, tapi dalam kehidupan akhirat kita ingin yang biasa-biasa saja. Sebagaimana kita ingin menang dalam kehidupan dunia, maka jadikanlah itu juga obsesi kita, ingin menang dalam kehidupan akhirat kita. Baik, saya kira waktu yang membatasi kita, walaupun ada poin berikutnya, mesti yakin dengan apa yang kita jalani. Tapi biarlah pada waktu lain kali kita bahas lagi, sebab waktu untuk sholat Isya tinggal 5 menit lagi ya. Betul, 4 menit lagi. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang ada pertanyaan, dipersilakan, mudah-mudahan ya ada yang bisa kita sharing dalam, insyaallah kalau jadwal berikutnya ya, kita akan coba lagi untuk membahas ini hanya 2 kali pertemuan. Sebab berikutnya mungkin kita akan bahas tentang hadis-hadis dan juga ya pembahasan-pembahasan yang lain. Tapi semangat untuk memberikan materi untuk memberikan semangat
saya berikan di bulan ini, dan insya Allah pada bulan depan masih kita lanjutkan poin berikutnya. Mudah-mudahan dia menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap menjadi orang-orang mulia dalam kehidupan, walau kita tahu banyak keterbatasan yang kita miliki. Belum tentu kita sampai ke derajat orang-orang yang kita ceritakan tadi, tapi jangan pernah malu untuk memulai. Sebab kalau kita sudah memulai, kita sudah bergerak. Kalau mereka sampai ke tingkat 90%, belum sampai kepada kesempurnaan, kita sudah meniti dari 5%, 6%, 10%, kita sudah meniti jalannya. Maka jangan tanya kapan sampainya, tapi yang perlu kita lakukan, jalanlah terus agar nanti banyak yang telah lalu, yang telah mampu kita lewati. Kalau seandainya kita mendapatkan cerita tentang orang-orang dermawan, maka tirulah sebagian kedermawanan tersebut semampu kita. Kalau Rasul pernah mengatakan, la ya'kulu ta'amaka illal abrar, jangan sampai yang makan makananmu kecuali orang-orang mulia, maka jadikanlah obsesi supaya kita berhadapan dengan orang mulia, kita berusaha untuk memberikan makanan terbaik bagi mereka. Sebab begitulah, hanya orang-orang mulia yang mengenal kemuliaan. Maka isilah relung-relung hati kita dengan kemuliaan, maka yang akan keluar dari segala aktivitas kita juga adalah bentuk-bentuk kemuliaan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita sharing dalam waktu yang singkat ini. Ada apa? Ada Bu? Baik. Kalau tidak ada, ayo silakan. Jangan bare-bare nanti. Baik. Standar kesuksesan tersebut kita lihat hadis. Apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada kita? Ya. Ketika Rasulullah SAW melihat Abdullah bin habis waktunya. Ya, ketika Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr bin As terkenal dengan salat malamnya lalu kemudian ditinggalkan, ni'mal abdu Abdullah. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah kalau dia tidak meninggalkan salat malamnya. Maka jagalah ya. Kalau tingkat kesuksesan tersebut sebenarnya berkaitan dengan apa yang dicari di sebalik kesuksesan. Kalau ridho Allah yang dicari, maka itu adalah makna dari kesuksesan. Tapi jangan salah, kadang-kadang ada kemaslahatan duniawi yang kita dapatkan pada saat bersamaan, ada kemaslahatan ukhrawi juga bersamaan kita dapatkan. Ya. Contoh sederhana, kita ingin menjadi orang kaya. Ya, mungkin keinginan kita ingin mendapatkan penghasilan yang lebih. Yang membedakan satu dengan lain adalah ketika orang yang ingin kaya tadi, apa obsesinya? Dia ingin lebih banyak bersedekah. Maka itu kesuksesan. Tapi kalau seandainya keinginannya hanya untuk kemudian mendapatkan yang lebih daripada yang selama ini dia dapatkan, maka tidak ada bedanya dengan konteks orang lain. Jadi yang jadi mi'yarnya, yang menjadi panduannya, yang menjadi acuannya adalah ibadah, amalan-amalan yang akan mengantarkan seseorang kepada ketinggian. Ketika itu dilakukan, mudah-mudahan itu bagian daripada bentuk standar kemuliaan kesuksesan tersebut. Maka kita akan dapati contoh sederhana. Siapa yang dikatakan sukses lagi oleh Rasulullah SAW? Yang dikatakan sukses oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah Uwais Al-Qarni. Dari mana kita tahu dikatakan sukses? Apa kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab? Ya Umar, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa daripadanya. Umar saja yang makbul doanya disuruh oleh Rasulullah SAW untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Apa kelebihan Uwais Al-Qarni? Birrul walidain, terutama kepada ibu. Dan itu menjadi saksi ketika kemudian yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni terhadap ibunya, yang menghalangi untuk datang ke Madinah karena ibunya yang tua renta dan sakit, maka dia jaga ibunya dengan sebaik-baik penjagaan, maka itu adalah keutamaan. Maka kesuksesan seseorang, kalau kita melihat orang mampu melakukan hal tersebut, motivasilah diri agar kita juga seumpama dia, bahkan kalau boleh melewati dia. Sebab kenapa? Itulah bagian daripada obsesi. Bagi orang-orang mulia, kelebihan orang lain menjadi inspirasi dalam dirinya untuk menjadikan dirinya juga sama dengan mereka
bahkan kalau boleh melebihi mereka. Baik, karena sudah azan Isya, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada yang bisa untuk kita amalkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.